Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalian sudah berdoa belum? Bagi yang belum, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Walaupun BDR, tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah. Yang akan kita pelajari adalah organ peredaran darah manusia dan hewan. Simak baik-baik ya. Bagian-bagian organ peredaran darah manusia. 1. Jantung. 2. Pembuluh darah terdiri dari 3 bagian, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Di sini sudah ditampilkan gambar dari pembuluh darah dan paru-paru yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Pertama, jantung. Jantung memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Di sini ada bagian-bagian dari jantung, yaitu aorta, pembuluh darah balik kapa atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kapa bawah, bilik kanan, otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, dan arteri pulmonalis. Dua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Di sini dibedakan menurut warna. Yang merah adalah arteri dan yang biru adalah vena. Di sini terletak jantung. Pembuluh darah arteri. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret kelenjar. Paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Di sini ada bagian-bagian dari paru-paru, yaitu vena paru-paru, bronkiolus, arteri paru-paru, dan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus. Peranan darah manusia. Beberapa perannya adalah: 1. Untuk mengedarkan sari-sari makanan oleh plasma darah, mengedarkan gas oksigen atau O2 dan mengangkut karbon dioksida atau CO2 oleh sel darah merah, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit oleh sel darah putih, serta pembekuan darah oleh keping darah. Jadi kalau kalian terluka, kenapa bisa membeku darahnya? Itu karena dibantu oleh keping darah.
Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Tubuh kita memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ini proses peredaran darah pada manusia. Ada yang kecil hanya melewati paru-paru dan ada yang besar yaitu ke seluruh tubuh. Bagan peredaran darah kecil mulai dari bilik kanan disalurkan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan darah kembali masuk ke serambi kiri atau berada di jantung. Peredaran darah besar mulai dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, arteri ke seluruh tubuh, vena, dan masuk kembali ke jantung di serambi kanan. Jadi perbedaan yang paling menonjol pada peredaran darah kecil dan besar, peredaran darah kecil itu hanya mencapai paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah hewan. Di sini ditampilkan adalah organ peredaran darah hewan mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Maksudnya, peredaran darahnya berada pada pembuluh darah. Sedangkan beberapa jenis hewan lainnya ada yang sistem peredaran darahnya terbuka karena tidak dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah ini melewati pembuluh-pembuluh darah di mana jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada mamalia terdiri dari peredaran darah besar dan kecil. Pada peredaran darah besar, darah dipompa jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung menuju kapiler paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Silahkan kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter.